Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Waalaikumsalam. ini Waalaikumsalam. ada Pak Tatang, ada Pak Christian, ada Pak Tevi, saya lihat juga ada Pak Suryanto, KNKT ini ngintip-ngintip ini. Terus ada Pak Tevi. Siapa lagi? Banyak sekali ya. Sekira nanti sambil menyusul yang lain nanti. Kita hari ini akan membicarakan noise, khususnya noise di bandara. Nah, topik ini kita pilih waktu itu salah satunya karena saran dari Pak Tatang, ternyata noise ini belum banyak yang membahas ya. Nah, terus kita mohon cari-cari ahlinya Pak Tatang. Kebetulan pas FGD minggu lalu ini dapat Pak Awan yang mempresentasikan noise, jadi kita minta Pak Awan dan Pak Pinta dengan izin dari atasan-atasannya beliau itu. Jadi nanti kita Pak Awan dan Pak Pinta memberikan pengantar diskusi, semua dengan catatan nih Pak Awan dan Pak Pinta juga mengharap para senior ini nanti tolong mengkoreksi atau memberi tambahan ya kalau ada hal-hal yang kita kurang. Anyway, kita terima kasih atas kesediaannya Pak Awan dan Pak Pinta. Silakan Pak Sahar, Pak Ketua kita ini untuk memberikan pembukaan. Pak Sahar. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Wendy yang sudah setia memandu acara Suara Dosen Tran ini yang sudah ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini lagi bulan Ramadan, jadi kami host Suara Dosen Tran mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Dan pagi ini kita seperti sudah disampaikan Pak Wendy akan berdiskusi mengenai noise kebisingan di sekitar Bandara Utara terutamanya. Dan terima kasih ke Pak Awan Setiawan dan Pak Pinta Nugra yang sudah bersedia mendampingi Pak Wendy sebetulnya nanti ini berdiskusi, mengantarkan diskusi mengenai kebisingan di sekitar bandar udara. Jadi kami sangat mengharapkan diskusi ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dosen Tran dan kita semua. Amin. Monggo Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahar. Silakan Pak Awan, bisa di share screen atau saya yang share screen, silakan. Pak. Izin Bapak Ibu sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Wendy dan Pak Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Tatang, izin Bapak. Yang saya hormati ada Pak Tevi, Pak Christian, mohon izin senior-senior kami. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu senior semuanya, juga yang saya hormati adik-adik taruna-taruni, mahasiswa-mahasiswi. Mohon izin Pak, perkenalkan
saya Awan Setiawan dari Direktorat Bandar Udara. Mungkin kalau dulu sebelum berubah nomenklatur namanya Teknik Bandar Udara gitu ya. Saya mungkin di sini akan coba sharing terkait noise di sekitar bandar udara. Mungkin saya insya Allah akan menyampaikan dari sisi menyampaikan sharing ini, bahan diskusi ini terkait dengan regulasi nasional. Mungkin juga ada sedikit teknis nanti. Kemudian ada juga Pak Pinta ya, nanti beliau ini yang luar biasa, yang sudah go internasional begitu. Sering bergabung juga di diskusi-diskusi ICAO. Beliau mungkin akan menyampaikan dari sisi regulasi internasional begitu, serta ada rekomendasi terkait noise ini di bandar udara dari ICAO begitu. Nanti akan disampaikan sama beliau. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya mencoba sharing diskusi ini. Ini mungkin awal mula maksudnya BKK ini mungkin dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Jadi Bapak Ibu mohon izin, rencana induk bandar udara ini mungkin Bapak Ibu semua teman-teman mahasiswa ini mungkin sudah baca ya, sudah pernah, pastinya sudah tahu bahwa dalam rencana induk bandar udara ini memuat 9 elemen, 9 unsur begitu. Mungkin salah satunya yaitu batas kawasan kebisingan. Ada juga KKOP yang tidak asing lagi dan sebagainya, mungkin sudah ada di Undang-Undang Nomor 1, mungkin kita bisa baca. Selanjutnya ini regulasi terkait dengan batas kawasan kebisingan. Pastinya ada Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya ada PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara. Ini mungkin salah satu-satunya peraturan pemerintah yang secara detail begitu membahas tentang batas kawasan kebisingan di bandar udara. Jadi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 2009. Selanjutnya ada Permenhub Nomor 20 Tahun 2014 dan Permenhub Nomor 64 Tahun 2018 tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara. Jadi sesuai tadi yang sebelumnya, bahwa dalam suatu rencana induk bandar udara itu ataupun penetapan lokasi bandar udara itu salah satunya itu mesti ada batas kawasan kebisingan. Selanjutnya ada peraturan Dirjen Nomor KP 9590 Tahun 2014 tentang pedoman teknis untuk tata cara penyusunan batas kawasan kebisingan. Ada juga ini regulasi internasional. Nanti mungkin lebih detail sama Pak Pinta di Aneks 16 ICAO volume 1 tentang aircraft noise, ada ICAO dokumen 9184 bagian 2 tentang land use and environment control, ada dokumen 9829 tentang guidance on the balanced approach to aircraft noise management. Selanjutnya dari regulasi internasional Amerika Serikat yaitu FAA, ada di FAR 36 tentang standar kebisingan. Ini definisi terkait BKK dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan dapat mengganggu lingkungan. Jadi khusus untuk batas kawasan kebisingan ini di kita ya, maksudnya di bandar udara, bahwa hanya memperhitungkan batas kebisingan ini hanya memperhitungkan dari suara mesin pesawat udara saja begitu. Kemudian ada tujuan dari dibuatnya batas kawasan kebisingan yaitu untuk melindungi masyarakat sekitar bandar udara dari suara bising mesin pesawat udara. Mungkin sedikit berbeda dengan KKOP yang sekilas tadi disampaikan. Mungkin KKOP juga untuk melindungi pesawatnya itu sendiri begitu dari ketinggian obstacle yang ada di sekitar bandara.
Ini khusus BKK, jadi intinya untuk diri masyarakat sekitar bandar udara. Fungsi utama dari batas kawasan kebisingan bandar udara yaitu sebetulnya adalah untuk penatagunaan lahan sekitar bandar udara. Ini fungsi utama ya. Jadi nanti bisa digunakan dalam rencana detail tata ruang atau RDTR gitu, oleh Kementerian ATR. Nah, ini dampak dari kebisingan pesawat. Ada gangguan umum seperti perasaan kesal, ketidaknyamanan, itu pasti dialami oleh masyarakat sekitar bandar udara. Ada gangguan terhadap komunikasi, mungkin suara tidak terdengar, begitu ya. Selanjutnya ada gangguan tidur, gangguan istirahat, dan efek produktivitas. Kemudian ini WHO dalam penelitiannya di tahun 2000 menyatakan bahwa paparan kebisingan mengakibatkan gangguan pendengaran, hipertensi, bahkan ini ada menyebabkan penyakit jantung iskemik. Nah, ini yang agak menakutkan begitu ya Pak, Ibu. Selanjutnya ini adalah upaya-upaya atau usaha mereduksi dampak kebisingan, diantaranya yang pertama pengendalian pada sumber. Ini terkait dengan apa ya, teknologi pesawat itu sendiri, jadi mesin. Jadi teknologi mesin pesawat. Kemudian ada pengaturan penggunaan runway atau slot time. Kemudian penanaman pohon di sekitar bandar udara itu bisa diimplementasikan juga. Perencanaan noise barrier dan isolasi suara untuk meredam. Tentunya ini yang fungsi utama dari batas kawasan kebisingan adalah pengaturan tata guna lahan. Jadi diminimaliskan penggunaan lahan sekitar bandar udara. Nah, ini misalnya pengaturan penggunaan runway atau slot time. Jadi kita ya di Indonesia ini indeks atau indeks kebisingan menggunakan WHFNL gitu ya. Nah, nanti di WHFNL itu ada N1 itu jumlah kedatangan, itu jam pesawat ya, jam kedatangan dan keberangkatan di jam 7 sampai jam 00 sampai jam 7. Ada N2, N3, N4. Nah, ini mungkin nanti penggunaan runway untuk mengurangi atau mereduksi kebisingan itu digunakan jam aktivitas begitu ya, di siang hari ataupun jam pasca istirahat. Jadi diusahakan dikurangi untuk operasi pesawat di jam istirahat normal atau di jam N1 atau N4 gitu di malam hari. Ini contoh penanaman pohon di sekitar bandar udara. Ini di Bandar Udara Niigata Airport ya. Ini saya download dari internet, ada di situ mitigasi di Jepang begitu terkait noise. Ini bisa dilihat penanam pohon di sekitar bandar udara yang berbatasan langsung dengan pemukiman. Ada juga ini pemasangan noise barrier. Ini di Jepang juga, di Osaka International Airport. Bapak Ibu juga kalian bisa lihat di sini. Ini juga berbatasan dengan permukiman atau rumah tinggal mungkin ya. Ini mungkin ada spek-spek khusus terkait dengan noise barrier ini. Mungkin bisa nanti lebih dalam bisa dibaca di spek-speknya. Nah, ini kemudian ada Balance Approach to Aircraft Noise Management. Ini prinsipnya sama yang mungkin tadi disampaikan. Ada 4 unsur begitu untuk di Balance Approach Noise. Ada yang pertama reduction of noise at source. Jadi sumber utamanya yaitu dari engine-nya. Kemudian land use atau tata guna lahan. Ini batas kawasan kebisingan ini mungkin lebih tepat. Terus yang ketiga ada noise abatement operational procedure. Ini terkait dengan SI star-nya ataupun prosedurnya di rekayasa begitu. Kemudian operating restriction. Jadi mungkin bisa jadi ini pembatasan. Jadi pembatasan pesawat yang super bising begitu mungkin dibatasi. Misalnya 737-200 mungkin sudah dikurangi begitu. Nah, ini the Balance Approach to Aircraft Noise Management ini mungkin nanti akan disampaikan sama Pak Pinta. Beliau sudah hatam terkait Balance Approach ini.
Selanjutnya ada baku tingkat kebisingan. Jadi mohon izin Bapak Ibu, jadi untuk kebisingan di bandar udara, jadi ini adalah sumber dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 96 bahwa kebisingan di bandar udara itu tingkat kebisingannya diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini untuk bandar udara, stasiun kereta api, pelabuhan laut, begitu. Nah, nanti diserahkan ke Kementerian Perhubungan, khususnya bandar udara. Jadi kita menggunakan indeks WECPNL. Ini sekilas terkait teknis pengukuran. Jadi untuk menentukan titik-titik pengukuran ini untuk adik-adik mahasiswa, mahasiswi ini mungkin nanti suatu saat ada kegiatan. Ini ada take off noise. Ini adalah jarak dari perpanjangan runway ya, sekitar 6,5 kilo dari posisi start take off. Ada approach noise, yaitu perpanjangan as runway, jadi 2 kilo dari runway threshold. Selanjutnya ada di lateral noise, yaitu sejajar as runway dengan jarak 450 meter. Selanjutnya mengukur tingkat kebisingan pesawat, desibel. Jadi tetap yang diukur itu tetap desibel pada masing titik-titik pengukuran. Selanjutnya dari desibel tersebut kemudian dikonversi menjadi WECPNL. Jadi di setiap titik tersebut nanti kita tahu tingkat WECPNL-nya berapa gitu. Jadi dengan formula kita dapatkan WECPNL. Jadi WECPNL di satu titik pengukuran ini adalah untuk memastikan bahwa kontur kebisingan yang dihasilkan, dimodelkan oleh INM itu telah sesuai atau telah benar begitu. Nah, ini identifikasi data dan perhitungan. Jadi diidentifikasi data yang diperoleh secara manual, perangkatan dan pendaratan, kemudian dikombinasikan lalu dihitung WECPNL-nya. Nah, ini contoh hasil pengukuran. Contoh hasil pengukuran tingkat kebisingan desibel. Nah, ini dan selanjutnya dari sistem komputer kita bisa lihat noise event record-nya, bahwa kebisingan pesawat itu kita bisa lihat grafiknya, yaitu grafik yang serupa atau mirip dengan grafik distribusi normal begitu. Berbeda dengan kebisingan sumber kebisingan dari yang lain, yaitu grafiknya ini sporadis begitu ya, tidak beraturan. Ini KP 590 tahun 2014 terkait dengan formula perhitungan WECPNL. Ini contoh perhitungan WECPNL. Ini misalnya di titik 1 di poin 2 ini ada contohnya, bahwa di poin 2 itu dalam satu hari pengukuran nilai WECPNL-nya adalah 76 WECPNL. Contoh aja ini, Pak. Kemudian selanjutnya setelah diukur, selanjutnya dimodelkan kontur kebisingannya, yaitu data-data sekunder, data-data primer juga di-input ke Integrated Noise Model, ini INM, ada dimensi runway, arah, elevasi, dan koordinat ujung runway, waktu aktual, take off dan landing, penggunaan arah runway, jenis dan jumlah pesawat, kemudian ada kondisi cuaca, rata-rata cuaca. Nah, ini prosedur penerbangan SAG Star juga itu salah satu sumber data sekunder gitu. Sebenarnya output dari INM ini ada berupa kontur. Dari kontur ini kemudian di overlapping dengan peta topografi atau citra satelit, dan jadilah peta batas kawasan kebisingan yang dilampirkan di rencana induk bandar udara. Nah, ini ada INM PSAIDT. Nah, ini mungkin INM ini kalau di negara lain, mungkin di Jepang atau di Amerika khususnya mungkin sudah tidak dipakai begitu, karena di sana sudah ada namanya aplikasi atau program namanya EIDT. Jadi EIDT itu gabungan dari INM sama
IDMS atau ini IDMS ini terkait dengan emisi begitu. Jadi dalam satu program namanya IDT. Prinsipnya sih sama aja untuk kontrol kebisingan, namun kalau lebih bagus ya pakai IDT karena lebih update begitu. Tetapi saya lihat untuk INM yang versi terakhir, yang versi 7, pesawat-pesawat yang ada itu masih relevan lah dengan yang dipakai di kita. Ini contoh program tampilan dari Integrated Noise Model. Ini contoh batas kawasan kebisingan. Ini di Bandar Udara Makassar ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin bisa dilihat untuk kebisingan tingkat 1 ini tanah dan ruang udara, apa tata guna lahannya di yang warna hijau ini. Jadi tanah dan ruang udara dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sedikit. Nah, kemudian di tingkat 2 itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan atau bangunan kecuali untuk bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal. Jadi di kebisingan tingkat 2 ini rumah tinggal sudah tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir yang merah, ini kebisingan tingkat 3, jadi tanah dan udara dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas udara yang dilengkapi instalasi suara. Ini sumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012. Nah, ini contoh kasus terkait tata guna lahan pada batas kawasan kebisingan. Nah, misalnya kita punya lahan di suatu bandar di dekat berbatasan langsung dengan bandar udara, begitu. Nah, misalnya ada lahan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, tetapi di sini lahan kita ini terbagi dalam 3 kawasan kebisingan begitu. Nah, ini ada salah satu mungkin ada kerugian tersendiri yang punya lahan di dekat bandara. Mungkin hanya misalnya yang A, B, G, H aja yang diperkenankan untuk diperkenankan untuk membangun permukiman begitu. Misalnya kita kerjasama dengan developer itu dapat dibangun pemukiman. Kemudian yang sisanya ini tidak diperkenankan untuk pemukiman, sekolah dan rumah sakit. Contoh yang sudah banyak pemukimannya di sekitar bandara. Ini contoh yang tidak perlu dicontoh. Nah, ini juga. Nah, ini contoh yang ideal. Ini kalau tidak salah di Bandar Udara Minangkabau ya. Ini awal-awal beroperasi begitu masih kelihatan clear, bangunan-bangunan di sekitarnya masih belum banyak. Tetapi mungkin seiring dengan waktu ada gula, ada semut gitu. Jadi ada pusat kegiatan di situ, semakin orang berbondong-bondong datang. Padahal mungkin dari sisi kebisingan ini ada Undang-Undang Nomor 1 2009. Jadi untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah dengan kepentingan bandar udara dengan menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan, yaitu rencana induk bandar udara, KKOP, BKK, DLK, dan DLKP. Ini lebih tegas lagi di PP 40 pasal 31, Badan Usaha Bandar Udara atau bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya. Ada di pasal 37 juga, kawasan kebisingan di bandar udara dan sekitarnya sebagai dasar pemerintah daerah dalam menetapkan perencanaan, pembangunan, penetapan, dan pemetaan penggunaan tanah di sekitar bandar udara. Ini yang mungkin diadopsi sebagai di RDTR nanti. Ini contoh overlapping dari peta batas kawasan kebisingan dengan RDTR. Terima kasih. Mungkin ini mungkin ada bahan diskusi sedikit Pak. Saya juga ini masih masih bingung gitu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu senior semua ini terkait kasus gitu, bahan diskusi. Misalnya pemanfaatan lahan rumah tinggal, ini tata guna lahan rumah tinggal pada kawasan kebisingan tingkat 2 begitu. Padahal ini saya yakin mungkin tidak ada yang itu pasti semua bandara di kawasan kebisingan tingkat 2-nya itu sudah penuh dengan rumah begitu. Padahal di sini di peraturan PP 40 tidak diperkenankan. Nah, ini apakah perlu direvisi PP 40-nya atau seperti apa? Nanti mungkin bisa
ada ada masukan dari Bapak Ibu senior semua. Selanjutnya pemasangan instalasi suara pada rumah sakit, rumah tinggal dan sekolah ini tanggung jawab siapa? Karena begitu banyaknya di sekitar bandar udara, ini perlu bahan diskusi. Mungkin demikian Bapak Ibu senior semua, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam penyampaian, dalam sharing ini. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Awan. Dan kita lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan Pak Minta melanjutkan yang Pak Awan sampaikan tadi. Izin share screen Pak Sahar, Pak Wendy. Baik, silakan. Mungkin Pak Awan bisa di... Oh ya, sorry. Ya. Siap. Oke. Ya, bagus. Izin Bapak Ibu, Pak Tatang, Pak Wendy, Pak Sahar, para senior, saya akan berusaha untuk sedikit sharing karena beberapa tahun ke belakang kebetulan dengan Pak Wendy banyak diskusi terkait dengan IKO lingkungan di dalam IKO KAIP member. Sedikit paparan terkait sudut pandang IKO terkait kebisingan di bandar udara bahwa ada perbedaan antara sound and noise gitu. Jadi kalau misalkan sound itu adalah getaran gelombang yang begitu kita dengar dalam telinga itu menjadi sebuah suara, kita bisa mengenali sebuah suara. Tetapi kalau noise itu adalah suatu suara yang sangat keras yang tidak kita senangi sehingga mengakibatkan gangguan yang tadi Pak Awan sudah sedikit sampaikan. Nah, sound itu bisa menjadi noise karena beberapa hal yang mungkin karena ketidaksukaan seseorang dan lain sebagainya. Nah, ini kita fokus terhadap noise itu sendiri. Nah, tapi noise itu kadang juga bisa jadi sesuatu yang indah gitu. Ini mungkin banyak di YouTube bagaimana orang berbondong-bondong melihat ke ujung landas pacu di Saint Martin pesawat itu untuk melakukan pendaratan. Orang berfoto dan lain sebagainya. Kemudian contoh ketika Concorde ini adalah suatu pesawat yang kita semua tahu menghasilkan sonic boom, dia sangat besar, suaranya sangat kencang, tetapi orang berbondong-bondong untuk menyaksikan Concorde ini. Jadi noise ini juga bisa menjadi sesuatu yang indah. Nah, tapi itu hal yang lain lagi. Yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita mengontrol noise karena IKO menyadari di banyak negara dengan major airport yang sangat besar, terutama hub-hub internasional, noise ini menjadi constraint daripada meningkatkan airport capacity. Jadi kalau kita perhatikan di paling bawah, selain infrastruktur, juga airspace, yang ketiga itu adanya environmental capacity. Ini menjadi constraint bandar udara di banyak negara besar untuk mengembangkan karena adanya kebisingan dan emisi selain daripada penolakan daripada warga yang berupa non-acoustical factors itu sendiri. IKO sebagai sebuah lembaga internasional yang menaungi kita semua, penerbangan sipil, menerbitkan beberapa hal. Yang pertama tentunya SARPS, yaitu Standard and Recommended Practices dalam bentuk Annex 16 Environmental Protection, volume yang pertama. Ini volume pertama ini itu lahir pertama kali tahun 1971 terkait dengan aircraft noise. Artinya adalah dampak lingkungan yang pertama kali disadari oleh dunia internasional terhadap keberadaan pesawat itu adalah kebisingan. Nah, di dalam aircraft noise ini kemudian diturunkan ke dalam beberapa IKO dokumen yang dokumen 901 itu terkait bagaimana kita mensertifikasi daripada pesawat, kebisingan pesawat. Kemudian ada IKO dokumen 9829 itu terkait dengan panduan penerapan balance approach untuk mengelola kebisingan di sekitar bandar udara oleh karena pesawat.
Dan kemudian ICAO dokumen 9184, bagaimana kita mengatur tata guna lahan dan lingkungan di sekitar bandar udara, ini di dalam kerangka Airport Planning Manual. Dan ICAO dokumen 9911, Recommended Method for Computing Noise Contours, disinilah ICAO memberikan panduan bagaimana menghitung kontur kebisingan di sekitar bandar udara dengan mengadopsi sekitar 7 atau 8 perhitungan komputasi yang digunakan di seluruh dunia. Kemudian ada 9888, itu adalah suatu guidance buat seluruh negara ICAO member state, bagaimana mengelola kebisingan dengan noise abatement procedures. Nah, dari semua itu ICAO meng-highlight adanya noise management. Noise management ini kemudian disalurkan dalam bentuk noise control dan noise mitigation. Noise control ini kita dapatkan melalui monitoring kebisingan. Nah, Aneks 16 sebetulnya sudah diadopsi ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan kita, yaitu PM 62 tahun 2021 tentang standar kebisingan untuk sertifikasi tipe dan kelayakudaraan. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa seluruh aneks itu diadopsi ke dalam peraturan national regulation kita, di mana kalau katakanlah bandar udara, kita juga aneks 14 kita adopsi ke dalam PM 95 tahun 2021. Nah, aneks 16 sendiri juga sudah diadopsi ke dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 62 tahun 2021. Hanya saja di dalam PM 62 tahun 2021 itu hanya terfokus terkait sertifikasi kebisingan pesawat. Dia tidak mengadopsi secara keseluruhan daripada aneks 16. Jadi aneks 16 ini terbagi menjadi 5 part. Nah, part 1 dan part 2 itu mereka adopsi, tetapi part yang lain, part 4, part 5 terkait dengan assessment of airport noise, balance approach to noise management, itu mereka tidak adopsi. Mereka dalam artian direktorat teknis terkait, dalam hal ini direktorat yang terkait dengan kebisingan engine pesawat itu adalah DKU PPU. Mereka mengadopsi hanya terkait dengan sertifikasi daripada engine. Nah, yang terkait dengan airport itu tidak dimasukkan di dalam PM 62 tahun 2021. Belum dimasukkan di dalam PM 62 tahun 2021. Padahal terkait dengan kebisingan ini sangat penting, assessment daripada airport noise dan balance approach to noise management, karena telah terdapat ibaratnya bukti adanya komplain kebisingan. Nah, ini di sebelah kanan saya coba masukkan tahun 2012, sudah cukup lama, 10 tahun yang lampau, warga di sekitar Bandar Udara Hasanuddin itu komplain terhadap kebisingan yang diakibatkan oleh operasional penerbangan di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Sehingga hal ini menjadi penting. Nah, ICAO dokumen 9829, Guidance on the Balanced Approach, itu memberikan guidance kepada seluruh member state terkait bagaimana mengidentifikasi masalah kebisingan dan bagaimana menganalisa solusi yang mungkin untuk mengurangi kebisingan. Ada 4 usulan daripada ICAO dokumen 9829 ini untuk mengurangi kebisingan. Yang pertama adalah reduction of noise at source. Yang kedua adalah land use planning and management. Yang ketiga noise abatement operational procedures. Dan yang keempat adalah operating restriction. Nah, apa itu reduction of noise at source? Kita sudah sama-sama tahu itu adalah untuk pengurangan kebisingan di dalam engine pesawat, yang mana dari tahun ke tahun engine itu semakin baik, semakin less noise dan semakin tidak terlalu berisik. Nah, itu juga ada diatur dalam ICAO dokumen 9501 terkait dengan bagaimana mensertifikasi kebisingan. Nah, yang kedua, land use planning and management. Ini adalah pengaturan tata guna lahan di sekitar bandar udara. Itu diatur di dalam ICAO dokumen 9184 part yang kedua, di mana di dalam mengatur tata guna lahan, kita juga harus mengatur, mempertimbangkan dampak kebisingan melalui noise contour. Noise contour ini yang dijelaskan oleh Pak Awan tadi, itu mengacu ke dalam dokumen 9911, Recommended Method for Computing Noise Contour. Noise abatement operational procedures itu adalah pengurangan kebisingan melalui pengaturan operational prosedur penerbangan dengan tetap mengedepankan prinsip aman dan cost effective manner.
diantaranya mencakup pemilihan landas pacu pada jam tertentu dalam hal misalkan kita punya 2 landas pacu yang sebelah utara sangat banyak penduduk di sekitarnya, maka kita akan lebih memilih yang landas pacu yang kedua, yang di sebelah selatan dibandingkan yang banyak penduduknya. Kemudian ada juga contohnya pengaturan prosedur take off dan landing. Ini kita kenal ada steepest climb, jadi begitu dia take off dia langsung segera mencapai ketinggian tertentu untuk mengurangi dampak ground noise-nya. Kemudian ada juga pemilihan preferential flight path, bagaimana prosedur flight path daripada pesawat itu diatur sehingga menghindari area sekolah, katakanlah kalau di Eropa banyak gedung-gedung tua yang rawan terhadap vibrasi, kemudian pemukiman yang sangat padat penduduk. Kemudian yang terakhir adanya operating restrictions. Nah, operating restrictions ini di dalam ICAO Dokumen 9 Balance Approach itu dilakukan sebagai langkah terakhir, last resource, melalui pembatasan operasional bandar udara. Dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama itu night curfews atau penutupan bandar udara dalam rangka jam malam. Atau yang kedua terkait dengan night time restriction atau pembatasan operasional bandar udara hanya di cap katakanlah selama periode jam 10 malam sampai jam 5 pagi boleh 30 penerbangan, di luar itu tidak diizinkan. Itu ada night time restrictions. Nah, ICAO Dokumen Balance Approach ini itu kita belum mengadopsi karena kita belum ada cantolan daripada aneks 16 volume 1-nya yang mengatur terkait dengan balance approach. Nah, berikutnya ada ICAO Dokumen 9911, ini menjelaskan apa yang tadi Pak Awan sudah jelaskan sebelumnya terkait dengan pengukuran kebisingan, noise contour. Nah, di dalam dokumen 9911 ini secara umum terdapat 7 indeks kebisingan yang digunakan oleh seluruh negara anggota ICAO. Nah, dari 7 indeks kebisingan itu Indonesia mengambil 1, Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level, yang mana ini diperkenalkan oleh Jepang. Mulai tahun 2013, sayangnya Jepang sendiri yang memperkenalkan WCPNL tidak lagi menggunakan WCPNL. Ini diganti dengan LDEN, Day, Evening, Night. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Jepang, ternyata indeks kebisingan WCPNL itu cukup efektif untuk mengukur flight noise atau noise yang diakibatkan karena penerbangan. Tetapi tidak cukup komprehensif untuk menghitung ground noise atau aktivitas pesawat di darat. Contohnya ketika pesawat melakukan engine run up, taxiing, menggunakan APU operations, adanya pesawat helikopter, operational helikopter, dan lain sebagainya, itu tidak cukup efektif. Nah, apabila Indonesia dalam hal ini kita akan maju beyond untuk menerapkan noise monitoring system, atau pengawasan kebisingan di sekitar bandar udara, maka diskusi kita adalah apakah WCPNL ini akan kita gunakan atau kita akan menggunakan parameter lainnya yang mungkin nanti dievaluasi mana yang lebih baik. Sedikit sharing apa yang Jepang paparkan waktu di bulan lalu terkait dengan perbandingan WCPNL dengan LDN yang di bagian paling atas kita lihat bahwa aircraft flying over noise ini itu semua di capture oleh WCPNL. Tidak semua tapi hampir semua itu di capture oleh WCPNL. Tapi terkait dengan ground noise atau noise yang dihasilkan aktivitas pesawat di darat itu tidak di-capture oleh WCPNL. Itulah kemudian Jepang bergerak untuk meninggalkan WCPNL, sekarang menggunakan LDEN, Day, Evening, Night, sejak tahun 2013. Nah, di dalam noise monitoring system yang digunakan di Jepang dan banyak negara maju lainnya, itu dia menggunakan data processing daripada noise itu sendiri. Jadi dia mulai daripada noise monitoring station yang paling atas, di mana dalam noise monitoring system ini dia mengcapture seluruh suara, dan ini diidentifikasi melalui source identification unit, dan kemudian dipisahkanlah mana sumber-sumber suara dari, katakanlah, oh ini mobil, ini bukan pesawat, oke ini pesawat, oh ini
ini bukan pesawat, ini yang lainnya itu ada di dalam Soil Source Identification Unit. Dan Soil Source Identification Unit ini kemudian dikawinkan dengan Flight Path Monitoring Station, di mana Flight Path Monitoring Station ini dia mencakup seluruh data pesawat, ID daripada pesawat, kemudian rute pesawat, kemudian flight path pesawat dan lain sebagainya ada di dalam Flight Path Monitoring Station. Sehingga ketika ada suatu pesawat yang keluar daripada flight path dan kemudian menimbulkan kebisingan di area yang tidak seharusnya, itu pun langsung terekam secara real time. Oke, pesawat ini identifikasi pesawat Lion, dia menghasilkan desibel lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dan ini yang digunakan di banyak negara di dunia, terutama di hub-hub utama major airport di dunia. Nah, apa kata ICAO terkait dengan balance approach ini sendiri? Di dalam Assembly Resolution tahun 2019 yang lalu, ICAO mengeluarkan resolusi yang mengatakan urges states to adopt a balanced approach to noise management. Jadi ICAO menggunakan kata memaksa. Jadi memaksa mendorong negara to adopt a balanced approach to noise management. Taking full account ICAO Guidance 9829, relevant legal obligations, existing agreements, dan lain sebagainya, terutama at their international airports. Nah, jadi memang fokus utamanya adalah their international airports, karena kita ICAO menyadari hanya bandar udara internasional saja yang menyebabkan kebisingan lebih banyak. Dan oleh karena itu ICAO juga mengencourage member states untuk lebih kurangnya adalah mengimplementasikan balance approach. Jadi aim at reducing noise at source, menggunakan land use planning and management, apply noise abatement operational procedures, dan yang terakhir not apply operating restriction as a first resort. Jadi operating restriction itu adalah last resort atau upaya terakhir. Nah, sedikit mungkin kalau tadi Kang Awan diskusi, saya juga mungkin izin Bapak-Bapak untuk berdiskusi. Bagaimana pandangan daripada para senior, Pak Tatam, Pak Wendy, Pak Christian Bisara, dan Bapak Ibu semua, apakah kita perlu bergerak untuk mengadopsi Annex 16 volume 1 part balance approach itu sendiri? Kemudian apabila kita mau mengadopsi itu atau sudah perlukah kita mengadopsi itu, maka direktur atau instansi mana yang harus kita ajak untuk berdiskusi, kesiapsiagaan kita untuk itu. Kemudian terakhir, kalau memang itu akan diadopsi, bandara mana yang kemudian menjadi prioritas untuk kita jadikan case studies penerapan balance approach. Nah, di dalam ICAO dokumen sendiri memang ditekankan adanya collaborative aspects. Di situ disebutkan kata kuncinya kolaboratif. Memang kelihatannya seluruh stakeholders ini harus sepakat dulu untuk menjalankan balance approach, termasuk masyarakat di sekitar bandar udara. Karena tadi Kang Awan sudah menyampaikan, jika masyarakat dulu yang ada di situ baru bandar udaranya, tentu akan reluctant untuk katakanlah terkait balance approach ini. Tetapi bagaimana untuk masyarakat yang secara aware tahu dia berada di sekitar bandar udara. Kita tahu bahwa properti di Indonesia ini selalu mengedepankan 5 menit menuju bandar udara. Kayaknya kalau dekat bandar udara tuh prestisius sekali gitu. Nah, itu stigma yang ada di Indonesia. Jadi apakah ini masih kita butuhkan gitu, balance approach ini, urgent atau tidaknya. Ini sedikit saya terakhir mungkin men-sharekan apa yang CAEP Working Groups lakukan. Kita memiliki beberapa CAEP Working Groups. Saya sendiri dulu dengan Pak M. Rizal berada di Working Group 2, Airports and Operations. Ada 2 task group yang kita kerjakan terkait dengan noise. Yang pertama itu adalah operational opportunities to reduce aircraft noise. Ini mengeluarkan best practice pengendalian kebisingan di sekitar bandar udara melalui operational abatement procedure.
Kemudian ada task 013, itu adalah assessment of the potential foreign airport database. Ini adalah database yang dikembangkan Boeing, pernah dikembangkan Boeing, tapi sejak 2013 tidak lagi dikembangkan. Nah, sebenarnya di working group 2, di working group ini ada working group khusus noise, itu ada working group 1, di mana working group 1 ini saat ini sedang mereview dan merevisi Annex 16 dengan memasukkan beberapa poin, diantaranya adalah terkait dengan assessment helikopter, kebisingan helikopter, dan juga sound pressure level. Mungkin dari saya sedikit itu yang bisa saya share, Pak Tatang, Pak Wendy, Pak Sahar, Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon masukan dan input dari rekan-rekan senior Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pinta ini atas Terima kasih Pak. sharingnya. Tolong di stop. Oke. Terima kasih ya Pak Awan, Pak Pinta. Sebelum diskusi mungkin saya nambahin sedikit aja. Ini saya bukan ahlinya, cuma mau ini aja tadi ada mungkin ada hal yang barangkali kita agak lebih diperjelas lah barangkali. Oke, ini aja. Jadi ini ya. Jadi waktu lalu kan kita bicara mengenai pemanasan global ya. Tolong dong di mute dulu siapa ini? Oke, makasih. Nah, jadi sebentar, ada yang bicara ya. Ya. Tolong di mute dulu, Ibu yang bicara. Pepen itu. Oh, Bapak. Ya, makasih. Aduh, jadi gini, kita lihat waktu itu kita bicara di masalah kenapa noise masuk lingkungan nih, karena memang di IQO programnya kan untuk lingkungan itu 3 ya. Pertama yang sebenarnya noise lebih awal ya, noise dan polusi udara yang terkaitan dengan SOx, dengan non-volatile particulate matter sama CO. Nah, yang kita belakangan ini kan yang emisi CO2 pemanasan global menjadi lebih lebih in seolah-olah karena memang ini dampaknya langsung internasional gitu ya. Oke, jadi nah maka waktu itu kita bicara soal pemanasan global ini emisi CO2, Pak Dijani, Pak Tatang mengusulkan gimana kalau kita suatu ketika membahas juga mengenai noise. Memang while kita bicara soal pemanasan global, jangan lupa nih masalah polusi udara sama noise ini dua hal yang tetap sangat penting untuk kita di penerbangan. Oke, sebenarnya masalah kalau kita bilang masalah environment di airport tuh lebih banyak lagi ya. Tadi emisi GRK, kualitas udara yang kaitannya polusi udara. Di sini ada kita bicara masalah noise. Sebetulnya juga banyak lagi, ada wildlife ya, teman-teman pasti tahu. Terus masalah waste, ini cabin waste juga Pak Pinta ya, dan kita juga grup ini bicara juga di grup environment kita masalah cabin waste. Terus yang nggak kalah pentingnya nih di beberapa tempat nih udah ini nih end of life dari aircraft nih, bagaimana pembuangannya atau penghancurannya dari pesawat-pesawat yang udah selesai masa tugasnya punah bakti. Nah, oke. Nah, tadi kita bicara masalah noise. Kita tahu noise tadi Pak Pinta bilang kan asalnya dari suara. Kalau kita bicara suara nih, ada ahlinya di sini banyak, saya kira suara kan kita bicara masalah frekuensi sama masalah amplitudo. Kalau frekuensinya di luar berapa 20.000 sampai 200 ya, 20 sampai 20.000 barangkali, itu yang bisa kita bisa dengar. Di bawah itu kita nggak bisa dengar, di atas itu kita juga nggak bisa dengar, kita sebagai manusia. Makanya kita kalau tes di di cek kesehatan itu kan dibatasi noise, itu bisa dengar apa enggak, bisa dengar apa enggak. Jadi sekalipun ada yang amplitudenya besar, tapi kalau frekuensinya itu di bawah yang bisa kita dengar, tentunya kita tidak bisa dengar. Makanya orang kalau suara ngukurnya amplitudo dan frekuensi.
Sekarang kita bicara masalah kekuatan dari suara atau energinya suara, kita gunakan desibel. Tapi tadi ada tulisan desibelnya bukan dB saja tapi dBA. Karena yang dipentingkan di sini adalah noise itu tadi Pak Pinta katakan ternyata relatif, perception, tergantung persepsi orang. Bagi Pak Sahar, bagi saya, bagi Pak Tatang, bagi Pak Tevi akan beda penerimaan saya. Kalau misalnya sama-sama frekuensinya itu tertentu, amplitudenya tertentu, tapi bagi suaranya adalah suara dangdut gitu, mungkin bagi Pak Sahar asik-asik aja. Bagi Pak Tatang mungkin enggak gitu. Jadi bagi Pak Sahar itu noise, bagi Pak Tatang enggak. Sebaliknya sama-sama misalnya rock gitu misalnya, Pak Tatang suka, mungkin Pak Tevi suka, tapi Pak Tatang senangnya rock itu mungkin sampai ketinggian tertentu. Maka bagi Pak Tatang bisa noise, bisa bagi Pak Tevi mungkin tidak. Atau sebaliknya, Pak Tevi pun tetap sama Pak Tevi, tapi Pak Tevi lagi nyaman, sama Pak Tevi lagi nggak nyaman. Pak Sahar lagi banyak masalah di sekolahan, sama lagi enggak. Atau Pak Sahar lagi siang, sama Pak Sahar malam, beda ceritanya. Makanya tadi ada day and night itu ukurannya. Nah, kembali kepada Jan. Maka dia bilang adalah dBA. Jadi desibel dari sisi noise perception-nya itu dari manusia. Ini kan kalau dibandingkan kan oleh akhirnya dari si FEE ini bikin bandingan seperti gini. Kayak apa sih suara noise itu kira-kira ini noise level dBA itu seperti ini. Jadi kalau kita dibilang di bawah 6, biasanya kita bilang di bawah 60 itu masih oke lah ya. Bagi manusia di bawah 60 tuh misalnya apa? Oh, urban daytime, quiet urban nighttime, large business office di suara berisik-berisik di office masih oke. Di bawah itu ada 40 tuh suara seperti di perpustakaan sangat kalem gitu. Tapi kalau kita udah bicara di berapa di 90 misalnya, seperti diesel truck jaraknya 150 feet, DC9 take off jaraknya 2 mile, udah mulai ganggu kan. Tapi kalau kita bicara lagi yang dBA-nya sampai 100, itu sama kira-kira dengan Boeing 747-400 lagi dibawa oleh Pak Christian nih. Take off jaraknya 2 mile. Udah sangat amat mengganggu tuh. Seperti juga kita di subway di New York gitu, seperti gitu. Kira-kira ininya begitu, ukuran relatifnya gitu. Nah, mereka juga bikin ini, saya gimana ya, ini kecilinnya gimana ya? Oke. Nah, equivalent operational for DNL tadi Pak Pinta juga sebutkan DNL. Jadi kalau ekuivalennya kalau kita punya satu pesawat yang besar mungkin 747-400 atau ini kita sama dengan ekuivalen kita punya 10 suara noise-nya sama dengan 10 suara mungkin pesawat kecil ya, menengah ya, seperti mungkin 737-800 sama dengan kira-kira 100 pesawat, saya nggak tahu nih pesawat mana lagi yang lebih kecil kira-kira gitu. Nah ukurannya itu tadi dB di sini ukurannya intensitas, kemudian ada Lmax itu adalah maksimum tingkat suara. Jadi tingkat suara yang misalnya sebagai ilustrasi kalau pesawat yang terbang melintas pada titik dia lebih paling dekat dengan kita itulah Lmax, L maksimum, tingkat suara maksimum. Nah kemudian ada ukuran namanya SEL atau Sound Exposure Level, yaitu merupakan ukuran untuk mengukur energi suara dari suatu periode tertentu dengan mengekivalenkan suara tersebut terjadi dalam satu detik. Bisa aja ada satu suara yang nggak terlalu keras, tetapi berlakunya katakanlah 2 jam. Dengan suara yang sangat keras, berlakunya mungkin hanya 2 detik, kurang lebih begitu. Sehingga kita membandingkannya itu gimana? Oh, kita bandingkan dengan namanya parameter sound exposure level. Bisa aja efeknya itu sama, yang 1 jam – sama yang cuma mungkin setengah menit, mungkin juga efeknya sama.
Kemudian LEQ itu equivalent sound level ya, rata-rata kalau misalnya kita punya 1 jam suara tinggi enggak tuh kita ambil rata-ratanya berapa. Nah yang paling penting yang ini DNL yang sekarang jadi ukuran day night average sound level, yaitu ukuran yang dipakai untuk menggambarkan total akumulasi suara ini dari operasi pesawat yang diterima seseorang dalam waktu 24 jam. Tapi ambilnya bukan 24 jam, diambilnya selama 1 tahun, kemudian di rata-rata. Nah, jadi termasuk di situ angka pembobotan pada waktu kita malam hari seperti itu. Nah, kalau kaitannya yang tadi Pak Pinta katakan ini balance approach, ya di situlah kelihatannya pada akhirnya di IQ kan menemukan itu bahwa nggak bisa ya kita hanya mengatakan bahwa dari satu upaya menurunkannya dari sisi katakanlah membuat engine yang lebih rendah noise-nya. Memang ada batasannya dari IQ, tapi juga ada upaya untuk bagaimana mengurangi dengan barrier misalnya seperti gitu supaya noise-nya itu nggak kepada masyarakat terdekat nggak bisa berkurang. Tapi juga dari sisi tata guna lahan. Apakah kita bilang si masyarakat, udahlah kamu nggak boleh 5 kilo dari sini nggak boleh, misalnya seperti gitu. Atau kita juga dengan merubah, menyesuaikan, misalnya jalur apa istilahnya jalurnya untuk approach sama untuk take off ya, sedemikian rupa, terutama kalau malam hari ya, untuk menghindari daerah-daerah penduduk yang sibuk gitu bisa aja kita gunakan rutenya tuh yang agak beda begitu. Nah, mana yang kita pilih itulah yang disebut balance of approach. Jadi 4 hal itu ya coba kita tidak ada satu hal yang harus dalam arti di suatu tempat, bisa case by case di mana yang paling kesetimbangan antara 4 atau 5 cara kita untuk mengurangi noise tersebut. Itulah mereka yang disebut balance of approach. Saya kira itu aja dari kita, dari Pak Awan, Pak Pinta, dan dari saya sedikit yang bukan ahlinya. Kita buka diskusinya ya, Pak Awan dan Pak Pinta. Silahkan Bapak-Bapak, mungkin kita mulai dari yang senior dulu, barangkali dari Pak Tatang, ada Pak Christian, ada Pak Hermawan, dan Pak Hermawan. Pak Tatang, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Wendy. Kok ada suara gemuruh ya? Suara apa nih? Udah noise. Suara noise. Ada noise. Kalau ini noise bukan sound ini. Baik, terima kasih Pak Wendy. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wendy ya, yang telah cepat tanggap lah kalau boleh saya bilang gitu ya, apa yang pernah saya sampaikan untuk melengkapi masalah environment ini. Ada masalah noise di bandara gitu ya. Nah, saya sangat terima kasih banyak sudah terlaksana pada hari ini. Dan kedua, saya apresiasi kepada Pak Awan dan Pak Pinta ya, yang telah memaparkan tadi saya kira sangat jelas, bukan cukup jelas, sangat jelas. Dan kalau saya amati Pak Wendy, itu aturan-aturan yang dimunculkan itu after 2014 gitu, atau 2014 ke sini gitu. Artinya apa? Saya sudah nggak ikut lagi gitu. Jadi ini update buat saya. Ya, ini update buat saya. Nah, jadi pertama saya terima kasih pada paparannya Pak Awan dan Pak Pinta. Pertama, saya ini sharing Pak Wendy ya, sharing apa yang saya alami gitu, apa yang saya alami sehingga mungkin nanti bisa di superimpose gitu antara apa yang saya cerita dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi begitu ya. Pertama, kita harus bedakan yang akan saya sampaikan ini adalah bandar udara baru atau yang sedang dalam pembangunan dan bandara yang sudah ada selama ini gitu. Bandara yang berada selama ini. Sehingga kita perlu melakukan satu pendekatan yang berbeda
antara untuk bandara yang sudah ada seperti apa dan bandara baru bagaimana untuk diterapkan betul-betul masalah BKK ini gitu. Ya, tentu berbeda ininya. Nah, saya selanjutnya ingin cerita pengalaman. Waktu saya di Bali tahun 1990 awal. Saya amati apa yang terjadi di Bandara Ngurah Rai. Pesawat yang ke Australia dan pesawat yang ke Jepang, karena kebetulan waktu itu dominasi penerbangan internasional turis asingnya di Bali itu boleh dikatakan 60% dari dua negara itu gitu, dari Jepang dan dari Australia, sehingga penerbangannya banyak dari sana. Apa yang terjadi? Penerbangan di Ngurah Rai, penerbangan untuk pesawat-pesawat yang wide body itu malam hari, jam 12 ke atas. Kenapa? Supaya sampai di Jepang pagi. Supaya sampai di Australia pagi. Karena apa? Mereka tidak mau terganggu tidur. Orang Australia, orang Jepang nggak mau terganggu. Orang Bali terganggu nggak apa-apa. Ini bahasa saya gitu. Kenapa? Malam, Pak. Kalau siang pesawat-pesawat kecil, rata-rata domestik gitu ya. Malam internasional luar biasa. Ya, Garuda dari Jakarta sampai Bali jam 11 malam. Nanti lanjut ke Australia jam 1. Bayangin, itu tiap hari. Itu tiap hari. Nah, kebetulan kalau di Bali bagus. Ya, take off landing itu dia nggak melalui kawasan pemukiman lah. Yang dua-duanya laut gitu, dua-duanya laut. Jadi nggak masalah. Kebetulan gitu. Nah, itu pengalaman saya. Jadi jam operasi bandaranya seperti itu gitu. Karena apa? Melindungi warga masyarakat. Melindungi warga masyarakat. Sydney itu jam 9 malam close. Nanti buka lagi jam 6 pagi. Jepang juga begitu, Narita waktu itu dan Haneda. Dan Osaka. Kemudian saya ada pengalaman, Pak. Waktu saya berkesempatan berkunjung ke Jepang, itu saya dapat cerita banyak di Jepang itu karena saya tanya soal environment ini gitu, terutama di Narita waktu itu. Waktu itu sedang pembangunan Kansai. Kenapa Kansai dibangun di laut gitu? Nah, karena kasusnya di Narita. Di Narita itu termasuk di Haneda sebetulnya, dia kan di kota bener gitu. Di Narita itu ada peraturan pemerintahnya yang ketat. Penduduk di sekitar KKOP dan BKK itu dilindungi. Mereka diberi ganti rugi oleh pemerintah, diberi ganti rugi karena mereka sudah ada di situ sebelum ada bandara. Mereka diganti rugi. Tetapi kalau mereka punya anak, kemudian mereka berumah tangga, nggak boleh di situ, harus keluar. Artinya apa? Pada suatu saat habis orang di sekitar situ, sehingga kontribusi pemerintahnya lama-lama hilang, habis gitu. Tetapi pemerintah melindungi masyarakatnya gitu. Itu yang dilakukan di Jepang. Sehingga untuk mengurangi itu ke depan, bandaranya dibangun di laut. Jadi waktu itu saya mengikuti pembangunan Kansai, kemudian Chubu, ya Jepang Tengah, kemudian juga Teplapkok dan Incheon. Semuanya seperti itu gitu. Ya, di laut gitu, di laut. Jadi kan mengurangi KKOP dan BKK ini, dampak KKOP dan BKK. Itu pengalaman. Kemudian, tadi Pak Awan cerita mengenai PP 40. Di situ disebutkan, saya lupa itu tulisan lengkapnya. Pengelola bandara wajib menjaga keadaan BKK-nya. Saya bingung nih Pak. Padahal kawasan BKK itu bukan kewenangannya pengelola bandara. Karena itu bukan milik bandara itu, milik orang. Bisa perorangan, bisa pemerintah, bisa instansi, dan sebagainya. Nah, bagaimana ini pengelola bandara kok diwajibkan? Nah, ini mungkin yang tadi diminta Pak Awan. Nah, ini perlu dipertimbangkan ini. Nanti lanjutannya ada saya sampaikan. Nah, jadi kata-kata wajib itu mungkin perlu digarisbawahi bagaimana implementasinya supaya wajib gitu. Kemudian yang selanjutnya
Nah, tadi disampaikan juga ada contoh BKK di Makassar. Contoh BKK di Makassar. Nah, di situ ada warna-warna. Nah, di warna-warna itu yang di luar kawasan bandara, yang ada batas pagarnya gitu, itu punya siapa dan bagaimana mengatur itu gitu, supaya kawasan yang warna-warna itu berlaku gitu. Tidak hanya sekedar gambar, berlaku. Ini terbukti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pinta tadi, adanya komplain tahun 2012 ya dari masyarakat sekitar bandara. Mungkin kalau kita pernah dengar waktu saya di AP2 ya, masyarakat sekitar bandara terutama di ujung barat itu komplain masalah kebisingan, sehingga Angkasa Pura disu untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat sekitar. Lah, Angkasa Pura bingung. Saya datang duluan, mereka datang belakangan gitu. Tetapi mereka legal gitu. Mereka legal. Ada beli rumahnya dari pengembang, pengembangnya dapat izin dari pemerintah, pemerintahnya juga memberi KTP identitas resmi. Nah, sehingga dia tidak ilegal gitu di situ. Nah, ini persoalan lagi ya. Ini persoalan yang terjadi di Soekarno-Hatta ini. Kemudian tadi komplain warga Makassar sudah. Nah, tadi ada permintaan dari Pak Pinta bagaimana untuk diskusi. Saya sangat berharap stakeholder itu semua dilibatkan. Terutama yang saya alami adalah pemerintah daerah. Saya tidak ahli hukum, tapi yang saya terima selama ini dengan pemerintah daerah, saya terakhir itu waktu saya di Bandara Kertajati, ya. Peraturan pemerintah itu yang namanya KM atau PM, dia nggak waro. Karena itu bukan hierarki katanya. Jadi kalau PP dia masih mau dengar. PP. Nah, sehingga pengalaman saya, KM, KKOP, BKK di setiap bandar udara, itu saya usahakan diperdakan. Ya, sudah beberapa berhasil diperdakan, kalau nggak salah dulu Surabaya, jadi ada perdanya dari Pemprov Jawa Timur, kemudian ada, terakhir saya di Kertajati, ada perdanya untuk KKOP Bandara Kertajati. Nah, sehingga perda itu lebih kuat. Karena apa? Yang punya areal mereka. Mereka akan patuh kepada perdanya. Ya, sesuai dengan tata ruang daerah. Gitu. Sehingga masyarakat tidak boleh melakukan apa-apa selain ada yang diatur dalam perda tersebut. Gitu. Nah, jadi keterlibatan pemerintah daerah untuk diskusi mengenai implementasi dari aturan-aturan BKK dan juga KKOP mungkin mutlak sangat diperlukan hal ini. Kemudian untuk itu sepertinya saya nggak tahu ya, sepertinya kita jarang atau belum maksimal melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan KKOP dan BKK ini ke pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Ya, mungkin perlu lagi digencarkan sosialisasi mengenai PP-PP yang ada tersebut, terutama PM, KM, bahkan ada tadi peraturan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dari saya terakhir, Pak Wendy, jadi KKOP dan BKK, saran saya ini kepada teman-teman di regulator ya melalui Direktorat Bandar Udara sebaiknya diperdakan, Pak. Diperdakan sehingga kalau diperdakan akan lebih aman ya. Tidak ada lagi komplain ke pemerintah pusat atau ke pengelola bandara, tetapi komplain kalaupun ada komplain ke Pemda. Karena Pemda yang mempunyai perdanya gitu, yang menetapkan perdanya bersama DPRD-nya. Itu aja dari saya, Pak Pendi, nanti mungkin ada diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada banyak yang ini ya, tapi tolong angkat tangan lah biar saya tahu yang ini. Tapi Pak Wisnu ini katanya ingin duluan karena ada keperluan. Silakan ya Pak Wisnu. Pak Wisnu atau udah pergi? Oke, kalau Pak Wisnu, oke, silakan Pak Wisnu. Yap. Baik, terima kasih Pak. Jadi mohon izin ini tadi sebenarnya saya ingin pamit lebih dulu karena harus ada yang saya lakukan. Namun demikian pertama saya menyampaikan kepada Pak Sahar ini, kemudian Pak Awan maupun Pak Bintar, Pak Wendy, paparan yang sangat baik sekali pagi ini untuk keterangan kami, terutama saya terkait dengan BKK kan begitu adalah ini memang BKK ini terkait dengan kalau dari sisi ATC adalah penyusunan jalur standar instrumen departure dan juga instrumen approach procedure, Pak. Jadi sejauh mana prosedur untuk pendaratan, prosedur ini teman-teman yang dari ATC ini, teman-teman desainer itu bukan semata-mata memperhatikan jalur penerbangan untuk departure maupun jalur penerbangan untuk pendaratan ini semata-mata terkait dengan kontur wilayahnya, daerah jalur terkait dengan obstacle saja, tetapi juga memperhatikan jalur yang berkaitan dengan pembatasan kawasan kebisingan ini. Karena sejauh ini saya kalau ngitung itu kan lebih seringnya fokus hanya pada jalur supaya pesawat itu selamat, tidak kesenggol apapun, gitu kan. Tetapi ternyata kita juga perlu mendapatkan, saya ingin mendorong ini supaya nanti pada saat pelaksanaan pelatihan dan sebagainya kami akan memperhatikan tentang aturan-aturan kebisingan ini supaya tidak memperparah suasana di lingkungan. Demikian juga saya pikir ada beberapa pinta tadi sebenarnya yang sudah terlanjur pun sebenarnya bisa juga di-create mungkin bagaimana mengurangi kebisingan tadi dengan mengubah prosedur pendekatannya atau merubah prosedur untuk departure-nya. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Sebelum mulai Bapak-Bapak nih, sebelum saya lupa, ada Taruna ya, kira dulu anak-anak kita mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Sahar ininya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi ini banyak Taruna yang tertarik untuk ikut mengenai noise ini. Silakan Taruna dari STTD dan ITL Trisakti, silakan. Ayo. Ya, ada Aryo, silakan Aryo. Baik, Pak. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Aryo Seno Nugroho. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan transportasi ITL Trisakti. Oke, di sini saya ingin menanyakan terkait yang tadi ada pembahasan dari Pak Awan, yang pembahasan tentang yang ada di PP 40 tahun 2012 tentang WSCPNL. Di situ kita pemanfaatan lahan yang masih banyak tempat tinggal pada tingkat kedua. Dan setelah saya baca lagi, di tingkat kedua itu adanya
tingkat dB-nya itu ada di angka 80 yang mengakibatkan di situ tidak baik untuk kesehatan untuk manusia. Efek buruknya seperti ada yang gangguan sampai mungkin bisa membuatkan stres atau gangguan jantung sampai hipertensi. Nah, dan tadi pas saya dengarkan pembahasan dari Pak Moh Ihsan Tatang tadi, itu sebenarnya sudah di luar dari tanggung jawab dari bandar udara. Cuma yang sebenarnya dibandingkan situ kita akan adanya permasalahan dari psikologi dari warga yang ada di sekitar bandar udara itu. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana caranya penanganan untuk dampak dari psikologi karena yang cukup berbahaya pada tingkat kedua yang masih banyak tempat tinggal di sekitar bandara. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, makasih Aryo. Terima kasih. Ada lagi yang lain dari? Ya, masih ada. Masih ada. STTD, silakan. Ada? STTD? Silakan. Ya, Pak. Silakan, ini siapa? Siti ya. Ya, silakan Mbak Siti. Siapa? Mohon izin, Pak. Mohon izin Bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan yang ada di sini. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Siti Amalia Agustina dari kampus PTD STTD Bekasi semester 2 Prodi Transportasi Darat. Saya izin bertanya kepada narasumber. Jadi ada saudara saya dekat rumahnya. Saudara saya bertempat tinggal di kompleks perumahan. Kemudian di dekat rumahnya dibuat jalan tol sehingga terganggu. Sempat tidak bisa tidur. Jika ada yang begitu, bagaimana aturan kebisingan dari kendaraan jalan terhadap penduduk dekat lalu lintas jalan semacam itu? Mohon izin penjelasannya, Pak Syaf. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Siap, Bapak. Izin bertanya, Bapak. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Akmal Reza Nugraha dari kampus PTDI STTD Bekasi semester 2 jurusan Transportasi Darat. Izin bertanya Bapak kepada narasumber, jika ada pengaturan kebisingan di bandar udara, bagaimana halnya dengan di terminal atau nanti di sekitar jalur dan stasiun kereta api cepat? Apakah ada juga diatur kebisingannya? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, Mas Ari. Krismanto. Oke. Itu. Masih ada? Masih ada? Kelihatannya udah nggak ada lagi, Pak. Lagi ya, kita Ya, teruskan ke Bapak. Mungkin kita coba, siapa lagi nih Bapak? Siapa? Mungkin Pak Heri Bakti ingin ini Pak Heri Bakti? Kalau sudah ada, tahu kalau belum ada lagi, siapa lagi? Pak Christian? Kapten Christian, Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Sumber kebisingan itu Kapten Christian, terbang 747-400. Ya, ada nggak teknik supaya mengurangi bising? Terima kasih Pak Wendy, Pak Sahar. Saya ingin tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya engine pesawat sekarang itu sudah high thrust, tetapi suaranya tidak terlalu bising. Ya, mereka sudah menggunakan engine yang high bypass turbofan engine. Jadi walaupun thrustnya cukup besar, misalnya engine yang terpasang di Boeing 747 itu GE90 itu thrustnya sampai sekitar 90.000 pound thrust. Tetapi suaranya itu tidak bising. Di take off itu sekitar 50 sampai 80 desibel. Nah, yang berisik itu adalah Concorde, tapi Concorde itu sekarang kan sudah tidak terbang. Concorde itu pada take off itu dia sampai 115 desibel. Dan waktu landing itu sekitar 105 desibel waktu landing Concorde. Jadi kata orang suara itu
kurang lebih sama dengan suara soprannya penyanyi. Tambahkan pengalaman ya. Jadi tadi sudah disinggung Pak Tatang bahwa umumnya penerbangan ke Narita dan Australia itu diusahakan landing di sana setelah jam 6. Kenapa? Karena ada night curfew. Di Eropa terutama hampir semua Eropa itu night curfew. Jadi jam berapa? 10 atau 11 sampai jam 6 itu tidak boleh ada penerbangan. Nah, ini jadi pengalaman terbang ke Eropa itu jadi urusan, jadi stres berat terus terang aja. Stresnya karena kita berlumba-lumba untuk mendapatkan flight level. Dan ini jadi apa namanya? Jadi pada saat bersamaan traffic dari Asia dan Amerika itu masuk ke Eropa itu di Charles de Gaulle, Frankfurt, macam itu masuk setelah jam 6. Wah itu benar-benar stresnya di situ bukan stres terbangnya tapi karena traffic. Nah tadi sudah disinggung juga bahwa pada beberapa airport itu ada yang disebut dengan noise abatement procedure. Ini dari segi operasional. Itu noise abatement procedure itu misalnya di Narita itu. Narita itu kalau kita pesawat itu take off, maka setelah airborne, dia speed of climb-nya itu initially dia hanya V2 plus 10 atau 20 knots. Jadi dengan demikian maka dia steep climb. Kenapa? Itu untuk menghindari suara bising ke bawah. Itu itu sampai ketinggian 3.000 baru mulai level. Di Zurich juga begitu. Saya ingat di Zurich itu bahkan tadi sudah disinggung departure procedure-nya itu juga belok-belok sedemikian rupa. Tidak boleh lewat dari koridor itu karena suara kebisingan pesawat. Walaupun sebenarnya pesawatnya tidak terlalu bising. Boeing 747-400 itu GE-nya itu cuma 50.000 off thrust. Namun pernah suatu ketika pilot Garuda mendapat komplain di Zurich karena dia keluar dari jalur penerbangan yang harus dia lewati waktu take off karena noise tadi, sehingga menjadi urusan DKPPO ketika itu karena mereka nanya itu pilotnya diapain gitu. Terus saya jawab aja pilotnya itu sementara tidak terbang ke Zurich gitu aja. Jadi demikian saya tambahkan. Jadi dari segi aspek operasional sebenarnya ya itu tadi engine sekarang sudah apa namanya tidak berisik karena menggunakan teknologi yang disebut high bypass turbofan engine. Jadi thrust-nya besar tetapi tidak terlalu berisik. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan, Pak Wendy, Pak Rudi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Christian. Ya, Pak Hari Kris ini ada yang tulis tangan tadi Pak Hari Kris yang tadi juga atau ini Taruna atau Pak Hari Kris? Ini wajahnya tolong dilihatin Pak Hari Kris. Hari Kriswanto Pak. Pemain band. Nah, tadi soalnya Tarunanya Hari Kriswanto juga, bingung saya. Namanya sama. Hari Kris, silakan Pak Hari Kris. Karo Biru. Silakan Pak Hari Kris, silakan. Terima kasih yang kami hormati Pak Wendy, maaf saya lagi di jalan pakai kaos. Pak Wendy, lalu juga terutama Pak Tatang, Pak Christian dan senior yang lain, Pak Sarbita. Gini, terima kasih ya. Tadi memang tempat oleh beliau Pak Tatang disinggung mengenai aturan. Kami lebih kepada dari sisi regulasi. Sampai saat ini beberapa aturan yang terkait dengan kebisingan, baik di PP 40, kemudian juga PM yang terakhir tahun 2012, itu memang secara normatif belum ada perubahan. Nah, inilah sebetulnya kita juga berharap ada beberapa penyesuaian. Apalagi yang agak unik, pimpinan-pimpinan kita, Pak Tatang dan sebagainya,
kalau kita berada di Bandara Cengkareng, itu dulu kan dibangunnya itu pasti dengan metode yang sama penggunaan untuk mekanisme KKB-nya ya kan. Nah, bahkan kalau di Pemda kita juga melalui, bahkan kalau Jakarta ada peraturan gubernur untuk lingkungan di kota yang tidak di bandara, di mana menggunakan instrumen PUP 1, 2, dan 3. Sama itu, hitungannya juga pakai matrik laboratorium, fusi, dan sebagainya. Nah, kami sejauh ini memang Bapak belum pernah mendengar, atau mungkin saya ada beberapa kelemahan di kami, apakah kemudian di Bandara Cengkareng ini ada semacam tindakan-tindakan. Sudah jelas saat ini tingkat dari frekuensi pesawat kan bertambah banget ini. Dari yang awal dibangun sampai sekarang mungkin 1 jam itu pernah ada sanksi-sanksi. Nah, kalau bandara baru otomatis lah frekuensinya kan bisa meningkat. Tapi kalau bandara-bandara yang dibangun lama lalu sampai hari ini belum ada semacam law enforcement, nah ini yang sebetulnya kita membutuhkan masukan. Kalau teknis pastilah kalau lebih tahu, apalagi mungkin nanti ke depan revolusioner pasti dengan pesawat yang tidak melalui energi seperti ini, mungkin melalui listrik dan sebagainya, tapi masih jauh tuh. Nah, untuk Cengkareng harusnya dengan Terminal 3 harusnya ya ada semacam perubahan terhadap penerapan dari pemasangan redam suara dan sebagainya. Nah, ini yang selama ini Biro menerbitkan KKB lalu diperdakan, betul Pak Tatang, diperdakan. Perda ini yang seharusnya menjadi instrumen sebagai penegak aturan, karena kan itu di wilayah di mana lokasi berada. Terima kasih Pak Bapak sekalian. Sampai hari ini memang sama Pak, aturan-aturannya masih yang existing, baik PP-nya maupun BM yang tahun 18. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Bakti udah siap? Pak Heri Bakti? Oke, kalau enggak apa-apa. Pak Desmond ingin menambahkan? Siapa nih? Pak Wendy, saya senang sekali Pak ikut acara ini, Dosen Trans, lengkap dengan pelakunya, Kapten Christian, yang sudah menjanjikan kita kebisingan akan berkurang ya. Engine, apalagi ada tayangan dari Pak Rudi ya, Rudi SK10 ya. Saya pikir ada upaya-upaya itu. Kemudian juga Pak Wendy tadi menambahkan dampak lingkungan yang lebih luas. Kebisingan aja kita udah susah ya. Apalagi ditambah lagi paparan Pak Awan dan Pak Pintu Nugra ya. Juga luar biasa. Apalagi Pak Tatang itu, komandan bandara di seluruh Indonesia mungkin ya. Mulai dari Tabing, Batam, Bali, kemudian berbagai bandara, beliau paham sekali. Memang menurut saya sarannya sangat, ini sejalan dengan Pak Hari Kriswanto, bahwa ini memang harus diperdakan Pak. Sungguh pun sebetulnya permen cukup kan. Untuk tatanannya kan itu kan Permen Hub itu mewakili pemerintah kewenangannya. Karena melampaui wilayah provinsi kan begitu ceritanya. Tapi untuk pragmatisnya apa yang disampaikan oleh Pak Tatang sangat betul sekali ya. Karena itu penguasaan wilayah kan lebih dekat dengan wilayahnya sehingga bisa diimplementasikan. Kemudian saya juga tadi melihat masukan Pak Wisnu juga. Pak Wisnu minta izin, tapi beda, saya nggak berani minta izin karena ada Pak Tatang, ada Pak Wendy, ada Kapten Christian. Jadi saya setia sampai akhir ini Pak. Karena ini saya lihat nih ada Pak Bakti, ada Pak Cucu. Pak Cucu belum kita undang ya Pak ya. Pak Cucu ini ada Kapten Satrana Baban juga ini. Jadi di kesempatan ini betul-betul lengkap. Environment, health, safety, noise dan seterusnya itu lengkap ya Pak Wendy. Jadi ini diskusi mungkin bahan-bahannya mohon kalau bisa dibagikan dan rekamannya juga disimpan dengan baik ya. Terima kasih Pak Wendy. Itu cuma sebagai komentator aja Pak Wendy sama cheerleader ya. Ya, seorang senang. Terima kasih Pak. Bahannya udah di chat silahkan. Ini ada Pak Suryanto sama Pak Heri Bakti. Izin Pak Wendy, mungkin Pak Suryanto dari KNKT mau telepon. Ya. Baca nih. Siapa dulu? Pak Heri dulu deh. Terima kasih. Nanti Pak Suryanto ya. Terima kasih. Jadi saya dengar jadi memang
komentar-komentar yang masukan-masukan dari teman-teman itu saya pikir udah pas semua itu, apalagi yang dari Pak Tatang tadi mulai. Jadi begini, jadi saya melihatnya memang kalau menyangkut kebisingan ini, pertama dari pesawatnya. Dari pesawatnya sudah dibatasi sebetulnya dengan ada sertifikasi daripada mesinnya itu. Jadi dia sudah pesawat yang sudah out of the way dibilang, yang bagaimana membuang pesawat itu kemana gitu, itu salah satu juga. Ya, kedepannya memang karena standarisasi daripada pesawatnya sendiri sudah membatasi noise-nya itu sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua di bandaranya, di bandaranya berkaitan dengan operasional dan segala macamnya. Tadi disarankan bahwa, nah dari Pak Tatang misalnya untuk dengan Perda segala macam, itu ya betul. Memang tapi tetap ada aturan-aturan kita. Tadi Pak Kris juga bilang bahwa secara umum harus kita bikin. Umum dulu satu dengan pesawatnya, kedua dengan bandaranya ada dari PP maupun KM-nya. Tapi nanti harus ada spesifik karena yang untuk setiap bandara. Setiap bandara itu karena kondisinya mungkin berbeda-beda, dan kondisinya itu bisa apakah itu dipakai KM atau PP atau Perda untuk setiap bandara itu harus koordinasi internal karena kasusnya mungkin berbeda-beda tadi, jangan termasuk detailnya kaitannya dengan operasi, dengan prosedur take off landingnya, segala macamnya, itu per tiap bandara. Jadi mungkin dimulai dengan bandara-bandara besar itu mungkin, karena bandara-bandara kecil mungkin kita tidak perlu, aturan umum saja dulu lah, aturan umum sertifikat pesawatnya dan sekitar KKOP sekitar bandara. Tapi umum aja dulu, jangan sampai dibikin aturan tapi nggak bisa dilaksanakan seperti Pak Tatang bilang tadi. Jadi itu masukan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri Bakti. Pak Suryanto, KNKT, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Wendy, selamat pagi semuanya. Sorry lagi di jalan Pak. Oh, pantes noise. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya melihat bagaimana Bandara Schiphol melaksanakan untuk masalah noise ini. Jadi saya menyambung dari Pak Tatang tadi. Jadi kalau di Bandara Schiphol, kalau waktu itu mereka membangun runway keempat. Nah, di sini dia melewati perumahan-perumahan yang existing. Tadi seperti prinsipnya Pak Tatang, siapa duluan, dialah yang menang. Jadi begitu runway keempat dibikin, itu perumahan-perumahan yang dilewatin untuk take off landingnya, mereka rumahnya dimodifikasi, di atasnya ditambahin soundproofing, terus ada yang kacanya sampai didouble, sampai memenuhi syarat untuk layak hidup. Nah, itu tanggung jawab dari Bandara Schiphol. Tapi dan nantinya kalau ada perumahan baru setelah runway itu ada, mereka ada syaratnya untuk membangun di situ rumah-rumahnya harus dibikin ada soundproofnya yang memenuhi syarat untuk layak hidup. Jadi terus kemudian bahwa ini yang menjadi problem di kita juga, pengelola bandara itu wajib untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, selalu berkoordinasi karena mereka inilah yang mengetahui aturan-aturan apa yang harus dilaksanakan. Maka mereka ada setiap waktu untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyampaikan mungkin ada hal yang baru, ada aturan baru. Nah, itu mereka harus berkoordinasi. Seperti contoh untuk di Schiphol juga, di tempat take off landing, orang-orang yang punya tanah untuk digarap itu tidak boleh di siang hari. Mereka harus malam hari, jadi mereka kerja seperti siang hari. Cuman mereka harus memberitahu kepada Schiphol untuk kapan dia mau ngerjain lahannya. Nah, yang seperti di Cengkareng ini, kenapa terjadi sering bird strike? Karena tempat sampahnya di sisi dilewatin antara tempat tinggal burung dan tempat sampah
itu mereka burung-burung itu cross dari rute take off landing. Nah, ini sebaiknya juga pengelola bandara berkoordinasi untuk memindahkan tempat pembuangan sampah itu, jangan lokasinya di situ, sehingga burung-burung yang cari makan otomatis akan mencari. Nah, yang paling intinya Pak, menurut saya pengelola bandara ini harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ini yang saya lihat hampir tidak dilakukan di bandara-bandara kita. Mungkin itu Pak, jadi solusi-solusi yang tadi mungkin yang Pak Tata tadi, siapa yang duluan itulah yang menang, dan konsekuensinya ketika kita bangun bandara baru atau runway baru, kanan Pak, itu biaya perbaikan atau modifikasi rumah itu ya termasuk biaya pembangunan bandara gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Suryanto. Jadi saya kembalikan kepada Pak Awan, Pak Pinta, nanti mungkin saya akan coba menjawab juga sedikit. Pak Awan dan Pak Pinta, kalau ada ini respons, silakan. Pak Awan, Pak Pinta. Ya, baik Pak. Ya, sudah dengar suara saya Pak? Ya, sudah. Ya, baik Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu-Ibu senior semua yang telah memberi masukan terkait sharing tadi terkait noise di bandara udara. Seperti tadi Pak Tatang sampaikan, mungkin itu jadi PR kita juga terkait sosialisasi ya, diaktifkan lagi begitu, diperbanyak lagi sosialisasi. Insya Allah mungkin ke depan kita akan melaksanakan sosialisasi lebih aktif lagi. Mungkin terkait dengan Perda Pak, mungkin ada beberapa juga yang ada Perda terkait BKK begitu, KKOP juga. Nah, selanjutnya sekarang juga kita sering diundang oleh Kementerian ATR BPN Pak, jadi terkait dengan rapat lintas sektor begitu, terkait dengan penyusunan RTTR, rencana tata ruang. Nah, kita berusaha selalu menyampaikan bahwa selain KKOP juga mungkin tidak kalah penting ini batas kawasan kebisingan juga perlu dimasukkan di dalam RTTR. Kita selalu sampaikan itu Pak di rapat tersebut. Mungkin saya mau komentari tadi yang tadi mahasiswa juga yang dari Trisakti ya. Nah, ini terkait WCPNL, bagaimana penanganannya masyarakat yang tinggal di sekitar bandara udara. Yaitu tadi dia jadi kalau misalnya implementasi dari batas kawasan kebisingan sudah dilaksanakan, misalnya sudah diadopsi sama RDTR gitu. Jadi bandara-bandara baru yang sudah dibangun sudah memiliki batas kawasan kebisingan. Nah, itu otomatis diatur begitu di RDTR-nya. Karena sebelum dibangunnya bandar udara, pemerintah daerah ataupun pimpinannya, gubernur dalam hal ini atau wali kota sudah sepakat, sudah setuju. Jadi ada semacam rekomendasi gubernur bahwa bandar udara itu dibutuhkan, atau rekomendasi pastinya sudah oke, sudah setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan di dalamnya begitu. Salah satunya batas kawasan kebisingan. Jadi mereka harus harus setuju begitu, harus mengatur wilayahnya dengan batas kawasan kebisingan yang sudah disahkan dalam peraturan gitu. Mungkin dari saya itu aja Pak. Mungkin Pak Pinta ada tambahan? Iya, terima kasih Bapak Ibu Pak atas masukan yang disampaikan kepada kami. Saya pikir sama seperti
karena saya juga satu unit yang sama dengan Pak Awan, jadi nanti bisa jadi PR buat kami berdua lah untuk diskusi internal, saran daripada Pak Tatang, Pak Heri Bakti, Bapak Ibu semua untuk kedepannya terkait dengan kebisingan. Sedikit terkait dengan Perda, kolaborasi dengan pemerintah daerah, ini memang kata kunci yang saya pikir sangat penting, karena dengan undang-undang pemerintah daerah yang dalam tanda kutip tidak terlalu banyak tanggung jawab pemerintah daerah di bidang penerbangan, memang ada suatu masa di mana pemerintah daerah terkesan alergi terkait dengan penerbangan, tidak mau untuk dalam tanda kutip mengatur yang kaitannya dengan penerbangan. Nah, ini yang sebetulnya mungkin beberapa pemerintah daerah agak lupa, karena terkait dengan penataan ruang untuk keselamatan keamanan penerbangan itu sebetulnya sudah diatur di undang-undang, memang bukan di undang-undang pemerintah daerah terkait dengan penerbangan, tetapi di undang-undang penataan ruang. Memang di undang-undang penataan ruang itu disebutkan bahwa pemerintah daerah itu berkewajiban menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan, penataan ruangnya. Nah, ini mungkin masukan juga celah untuk kami, sebagaimana tadi Pak Awan sudah sampaikan, beberapa sudah membuat perda, dan kedepannya mungkin sosialisasi sebagaimana diusulkan Pak Tatang akan kita gencarkan lagi, Pak, untuk lebih banyak lagi pemerintah daerah memperdakan BKK dan KKOP-nya. Mungkin sedikit dari kami itu Pak Wendy, Pak Sahar, untuk kami juga diskusi internal. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Awan dan Pak Pinta. Bukannya di beberapa bandara ada namanya seperti apa ya? Saya lupa namanya, itu disebut kayak komite atau dewan atau apa itu yang konsultasi, tim konsultasi antara pengelola bandara dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lain. Apa namanya? Itu mungkin konsul kali, Pak. Komite Fasilitasi Bandara. Konsel apa? Eco Airport Council. Eco Airport Council itu mungkin salah satu cara bisa dihidupkan ya Pak ya, diaktifkan untuk membahas noise itu ya. Oke. Tapi saya yang tadi Pak, saya kan di yang bandara yang di Angkasa Pura yang saya tahu sih di Cengkareng dan di Bali ya, dan mungkin juga di Juanda. Waktu itu kan udah beberapa kali ada upaya-upaya, tapi sifatnya baru pengukuran ya, pengukuran kepada noise, bikin noise contour gitu. Tapi yang sifatnya tadi lebih komprehensif kerjasama kita dengan aktif dengan pemerintah daerah, kemudian bagaimana pengaturannya, yang tadi Pak Heri Bakti kan kali spesifik dari masing-masing bandara ya, karena juga spesifik masing-masing daerah. Saya kira harus kita lebih giatkan bahwa prinsip siapa yang duluan itu dia yang menang. Memang sih idealnya demikian ya, memang, dan aturannya juga mungkin demikian. Tetapi di kita kan suka unik tuh. Di kita kadang-kadang betul yang duluan yang ini, tapi kadang-kadang suka jadi yang suaranya lebih keras dan suaranya lebih banyak itu. Dan banyak yang liar juga Pak. Bruli itu kalau di Batam, rumah liar itu. Jadi tidak legal dia. Ya, ada duluan tapi tidak legal. Iya Pak Desmond, makasih. Tapi kayak seperti di Cengkareng itu kan sebetulnya kita tahu bandaranya jauh lebih dulu ya. Nah, tapi memang banyak perumahan-perumahan yang belakangan, dan begini, kita ingatkan bahwa perumahan-perumahan itu ada, kalau kita di ECO kita di recognize beginilah ya, bahwa karena noise itu sifatnya relatif perspektif dari tingkat orang. Itu tadi saya bilang bahwa kalau malam siang beda, dan jangan lupa tingkat sosialnya orang juga menentukan sensitivitasnya yang beda, kalau dikatakan juga seperti itu. Nah, sehingga ini contoh di kita ini, coba dilihat yang paling banyak komplain masalah noise adalah justru di perumahan-perumahan baru, orang-orang di perumahan baru yang perumahan-perumahannya menengah ke atas, yang padahal justru datangnya belakangan. Nah, seperti itu. Dan sayangnya juga Pak Pinta dan Pak Awan ya, barangkali masyarakat kita secara awam itu belum terlalu memahami hal ini, sehingga seringkali dianggapnya suara publik kebanyakan menganggap bahwa suara publik kebanyakan justru menyalahkan si
posisi kita si bandaranya. Jadi bayangannya saya sosialisasi begini harus terus kita lakukan ya. Tadi contoh yang misalnya di pinggir jalan tol, di kereta cepat gitu. Sekalipun di standarnya di jalan tol dan di standarnya di kereta cepat, jangan kereta cepat, kereta biasa pun sudah ada standarnya bahwa masalah, tapi dia noise baru noise dari sumber ya, dari sumber. Tapi kalau di jalan tol juga noise dari penduduk di sekitarnya sebetulnya mereka sudah perhatikan. Cuma saya juga nggak tahu seberapa patuh ya, seberapa patuh baik si pengelola jalan tol maupun si penduduknya di situ juga, karena makin lama makin saya lihat tuh makin merangsek ke jarak yang sangat mepet sekali dengan jalan tol tanpa ada noise barrier. Baik noise barrier merupakan yang yang buatan manusia maupun noise barrier yang pohon. Sebetulnya banyak noise barrier bisa dilakukan dengan pohon, tapi kita kelihatannya mungkin masih agak abai. Kemudian Pak Christian, betul ya Pak Ibu bahwa katanya engine sekarang makin baru, makin kecil, makin rendah noise-nya ya Pak Pinta. Tentunya kan kita tahu sekali ya di ICO dibahas terus pembatasan noise itu makin lama makin dari engine ya, makin lama makin ketat ya. Sehingga yang terakhir yang kita antisipasi itu adalah komplainnya negara-negara penghasil pesawat tapi yang di luar Boeing dan Airbus, yaitu dari negara-negara seperti Cina, seperti Rusia itu kan pertentangannya keras sekali karena dari negara-negara yang sangat maju Amerika dan Eropa itu cenderung untuk memperketat terus batasan dari engine noise. Sekalipun kita kadang-kadang berpikir itu ujung-ujungnya dagang juga kali. Makin ketat requirement mengenai engine noise-nya makin susah si Rusia dan si Cina ataupun juga negara lain untuk mengikutinya dan makin mahal investasi yang diharuskan. Kurang lebih seperti itu. Pak Tatang dan Bapak-Bapak yang lain, kita ini kan Pak Pinta dan Pak Awan, kita junior lah ya di masalah noise dan juga selain masalah noise juga baru hal yang relatif sekalipun kita udah tahu tapi menjadi isu menjadi masih baru. Mungkin kita lebih banyak lagi ya Pak Awan, Pak Pinta kepada pimpinan untuk ya mulai sekarang lebih banyak juga lah memperhatikan masalah noise, terutama di bandara-bandara yang besar. Kalau saya lihat kalau nggak salah di noise contour yang udah dibuat di beberapa bandara itu belum sampai sih melebihi ambang batas, tetapi sudah mulai mendekati, Di samping tadi itu masyarakatnya juga sudah semakin sensitif terhadap noise. Barangkali itu ya Pak Awan, Pak Pinta, dan Bapak-Bapak sekalian yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Kecuali kalau Pak Tatang akan ada tambahan lagi, Pak Tatang katanya masih ini. Silakan Pak Tatang. Terima kasih Pak Wendy. Nggak banyak sebenarnya, tadi sudah lengkap itu ya. Saya hanya menggarisbawahi kalau dengan pemerintah daerah jangan rekomendasi. Ya, kalau rekomendasi nggak kuat, ganti pimpinannya hilang tuh rekomendasi. Tapi kalau Perda itu melibatkan legislatif, jadi perubahannya tidak mudah gitu. Nah, karena apa? Contoh yang tadi disampaikan juga oleh Pak Wendy mengenai Soekarno Hatta, ya. Angkasa Pura itu terus dari tahun ke tahun itu kayak ATM, Pak. Mereka ditekan oleh masyarakat sekitar tuh untuk memberikan semacam CSR gitu loh. Setiap tahun itu membangun sarana ibadah lah, membangun sarana pendidikan lah, macam-macam lah udah. Tetapi nggak pernah selesai gitu. Karena apa? Udah jadi kalah aja gitu, kalah. Gitu. Karena secara hukum juga semuanya legal mereka gitu. Nah, jadi Pak, dulu kan pemerintah Tangerang itu kan kabupaten, Pak. Kabupaten. Terus mekar. Jadi ada kota Tangerang, kota yang punya dewan segala macam. Nah, mereka itu posisinya Bandara Soekarno-Hatta ini ada di kota Tangerang, Pak. Nah, kota Tangerang tadi disampaikan oleh Pak Awan kalau nggak salah, ada gula, ada semut kan katanya, kira-kira begitu kan?
Nah, Kota Tangerang memanfaatkan daerah sekitar bandaranya menjadi kawasan yang potensial untuk PAD. Diberilah kewenangan kepada developer untuk membangun. Kira-kira begitu, Pak. Nah, kita tidak protek gitu, tidak ada yang protek. Berjalan, datanglah para pembelinya, dikasih KTP, legal kan, Pak, secara hukum. Nah, sekarang dia nuntut. Nah, sehingga case-case seperti ini gimana menyelesaikannya? Yang saya bilang tadi, ada case yang sudah terjadi. Ya tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua KNKT Pak Suryanto. Ya, di backup oleh pemerintah atau melalui Angkasa Pura sebagai kewajiban. Ya, penugasan lah ya. Penugasan. Jadi saya di sini lebih kepada pendekatannya sosial kemasyarakatan. Kalau teknologi, saya nggak mungkin lah, tadi Pak Christian sudah menyampaikannya gitu kan, soal teknologi. Tapi pendekatan sosial kemasyarakatan itu, Pak, aduh luar biasa, Pak. Nah, ini di banyak negara, di banyak bandara sudah mulai muncul ikut-ikutan sekarang. Karena apa? Masyarakatnya sudah tambah sadar hukum, sadar hak. Ini jadi persoalan. Nah, saya saran kepada selain tadi sosialisasi dan segera membahas dengan Pemda, pilihlah secara prioritas bandara mana yang diperlukan, terutama mungkin bandara yang diusahakan, itu segera ada perdanya, Pak. KKOP maupun BKK-nya. Itu perlu, Pak. Kalau enggak, kita never ending masalah. Muncul masalah terus dari waktu ke waktu gitu. Nah, saran saya, Pak, untuk uji coba, sekarang kan kita sedang ada pembangunan beberapa bandara nih. Nah, tolong KKOP dan BKK-nya lengkap dulu. Khususnya diperdakan. Contoh apa, Pak? Contoh yang sekarang sedang topik Kediri misalnya. Jangan sampai di sekitar bandara Kediri itu, Pak, padat loh, Pak. Padat, betul. Nah, bagaimana ini kita menyikapinya sebelum bandaranya beroperasi? Tolong dilengkapi dulu dengan masalah environment noise ini. Itu aja, Pak, dari saya, Pak, tambahan. Terima kasih. Luar biasa. Betul sekali, Pak Datang. Makanya jadi ininya Pak Awan dan Pak Pinta ya, memang di kita itu gitu, begitu ada bandara itu, terus perumahan menjadi apa ya, dibuka di situ. Pemerintah daerah merasa bahwa begitu ada bandara, nilai tambah dari harga tanah di situ luar biasa ya, untuk dia perlu pendapatan, kemudian dibuka, si pengembang juga berlomba-lomba dan diiklankan malah dekat, betul tadi Pak Pinta bilang 5 menit dari bandara, itu salah satu daya tarik. Kita bingung malah gitu. Akibatnya jadi begitu. Ya harus tadi sosialisasi, pendekatan, dan juga ya apa ya, pengetahuan formal dari para stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah, dari BPN juga udah harus mulai edukasi, Pak. Edukasi. Iya, terus-terusan harus kita lakukan, Pak. Ini kan maaf ya. Ini kan saya bilang tadi, katakan bahwa mengenai pemanasan global ini kan pendatang baru nih dari tiga itu, polusi, noise, mereka pendatang baru nih. Tapi karena sosialisasi luar biasa dan ininya ada pressure internasional, bahkan presiden ngomong berkali-kali gitu kan. Jadi seolah-olah yang muncul ini nih, noise, siapa sih yang pernah ngomong masalah noise? Gubernur aja nggak pernah gitu kan, gitu. Kira-kira seperti gitu. Pak Pinta, Pak Awan, titip aja ini nanti kalau agar masalah ini jangan sampai nanti menjadi tadi ya, apa namanya tadi, bandara menjadi sapi perah, bandara jadi bulan-bulanan. Bahkan jangan salah nanti bandara dijadiin itu tuh, apa tuh namanya, apa tuh, kalau dulu di Papua ya, Pak Tatang, dipalangin, mungkin kita bisa dipalangin nih, bisa. Baik deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Awan, Pak Pinta, Pak Ketua, Pak Sahar, silakan Pak Sahar. Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah diskusi kita lancar dan saya menyimak sekali Pak. Jadi diskusi kali ini menarik gitu untuk kita perhatikan, terutama dari masukan yang disampaikan oleh
Ketua Ikatan Bandar Udara Indonesia, Pak Muhammad Tatang, Santatang, Pak. Jadi bagus sekali masukan bagi kita dosen dan banyak taruna di sini dan mahasiswa ITL. Jadi mungkin nanti ada masukan juga bagi kita, terutama Pak Wendy nih yang atau kita semua ini. Noise di sekitar terminal, jalan tol, dan stasiun. Sebentar lagi stasiun Cawang dioperasikan. Tadi tanya Pak itu sama Taruna. Ya, jadi kita artinya Kementerian Perhubungan menyikapinya darat, laut, udara, kereta api secara transportasi. Terima kasih banyak kepada Pak Wendy yang sudah memandu, Pak Awan, Pak Pinta, Pak Tatang, Pak Cucu Suryo, Pak Heri Bakti, Pak Suryanto, Ketua KNKT, dan Bapak-Bapak semua yang sudah sharing dan menyimak acara diskusi kita hari ini. Luar biasa, terima kasih sudah membagikan waktu di dalam menunaikan ibadah puasa. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fotonya belum, foto udah belum Pak Wendy? Ya, biasanya foto dulu. Iya, foto dulu dong. Ya, dibuka kameranya, mau difoto Pak Wendy. Ayah kamera dibuka. Kameranya. Kapan lagi ngelihat halaman 1, halaman 2. Oh, kita foto ya. Ya, dibuka dulu kamera. Ya. Oke, ya baru segini yang buka. Kalau apa? 1, 2, 3. Kita masih banyak yang close. Masih banyak yang nih tutup nih, terutama nih banyak bulan puasa, mungkin banyak yang malu-malu. Terima kasih Pak Wendy, Pak Sahar, Pak Tatang. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rame nih. Oke, lah sambil lagi sekali lagi. Boleh. Oke. Mantap. Suara cetreknya mantap. Jace. lensa Jace. Baik, terima kasih ya Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak semua. Bapak izin Pak. Terima kasih Taruna ya sudah hadir. Taruna juga. Ya. Pak Pinta, Pak Awan itu bahannya kita share ke teman-teman yang lain di chat ya. Ya Pak, bahan nanti di-share di WA dosen. Oke. Semua. Ya monggo Pak. Silakan. Ya Pak. Bisa di grup Pak. Ya. Ya Pak. Izin live ya. Izin live. Ya, terima kasih Pak.